Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefanus Ardian. Di sini saya ingin mempresentasikan aplikasi kelompok kami. Di sini ada beberapa poin yang akan kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu Bagus Kalender Krisna Priya dengan NIM 22390999057. Saya di sini akan menjelaskan mengenai overview aplikasi untuk tugas pemrograman web dinamis. Untuk menampilkan aplikasi webnya, pertama kita sambungkan ke XMPP. Kita klik Apache dan MySQL untuk mengaktifkannya. Sebelumnya nih, untuk tampilan atau fitur apa saja yang terdapat di dalam aplikasinya, yaitu ada create, delete, function, terus ada read dan update, dan index untuk menampilkan halamannya. Untuk masuk ke dalam aplikasinya, kita klik localhost slash nama foldernya yaitu php crud. Ini tampilannya. Kalau di dalam aplikasi ini ada dua menu, yaitu ada home dan kontak. Dalam menu home terdapat tampilan home dan tulisan welcome to the home page. Lalu dalam kontaks, di sini tampilkan mengenai apa saja yang terdapat dalam database. Di sini juga ada menu create kontak. Lalu di sini ada tampilan untuk memasukkan data baru ke dalam kontak. Di sini ditampilkan nama, email, nomor telepon, pekerjaan, dan juga ID-nya. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk menyimpan data-data pribadi dari user. Data-data pribadi tersebut termasuk nama, email, nomor telepon, dan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai database program aplikasi yang kami kembangkan. Dalam database, kami terdapat dua tabel, yakni tabel level user untuk menentukan level user tersebut, apakah admin atau user, dan tabel kontak untuk menyimpan data dari user. Dalam tabel level user, ini terdapat dua kolom, yaitu ID user yang berperan sebagai primary key dan level. Kemudian ada tabel kontak dengan kolom ID sebagai forensic key. Lalu ada nama, email, nomor telepon, dan pekerjaan dari user. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini penjelasan dari kami mengenai database. Nah, begini gambaran aplikasi yang telah kami buat. Di sini ada menu home dan kontak. Nah, di kontak ini kami membuat fungsi crud. Di fungsi ini kita bisa membuat data baru. Masukkan ID, nama, email, kemudian nomor telepon, dan pekerjaan. Kemudian kita create. Saya kita buat di sini muncul tulisan create successful, yaitu berarti data sudah masuk ke dalam database. Kita lihat saja di kontak. Nah, ini ada datanya. Kemudian di sini juga ada fitur update. Kalau kita ingin update, Stefanus Ardian. Di sini saya ingin mengganti pekerjaannya. Kemudian kita update saja dan muncul update successful. Berarti data tersebut telah terupdate. Nah, sudah terganti menjadi pejabat. Dan di sini juga saya bisa menjalankan fitur delete. Pencet gambar ini yang sampah. Kemudian yes. Dan kemudian data terdelete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nu'man Ahda dengan NIM 2232099042.
Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu validasi pada program web. Pengertian validasi itu ialah proses yang dilakukan untuk mengecek apakah suatu data telah sesuai persyaratan ataupun tidak. Dalam membangun sebuah aplikasi, proses validasi sangat diperlukan. Validasi ini dilakukan untuk membatasi hanya data tertentu saja yang akan diproses nantinya jika dikirimkan ke server ataupun database. Validasi ini sangat diperlukan pada sebuah program web. Pada dasarnya, ada 3 alasan mengapa validasi form diperlukan. Yang pertama, validasi form diperlukan untuk mencari input data yang benar dan sesuai format. Sebuah web ataupun aplikasi tidak dapat berjalan dengan benar jika data yang diolah tidak sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, yang kedua, validasi itu diperlukan untuk melindungi akun pengguna. Misalnya, pembuat pengguna untuk memasukkan data password yang aman dan kuat yang terdiri dari angka, simbol, ataupun huruf besar. Yang ketiga, validasi diperlukan untuk melindungi sistem aplikasi. Sebagai developer, kita harus tetap waspada terhadap berbagai macam kemungkinan dari kelemahan sistem. Oleh karena itu, validasi form yang kuat dapat meminimalisir perilaku pengguna yang ingin meretas sistem ataupun aplikasi. Ada beberapa contoh proses validasi pada sebuah program web. Yang pertama adalah validasi tipe inputan. Ketika kita ingin mengisi sebuah data tersebut yang kita inginkan adalah data berupa angka. Akan tetapi bisa saja user memasukkan data berupa teks ataupun simbol. Maka dari itu, kita harus menggunakan tipe inputan number yang nantinya pengguna lain hanya dapat mengisikan data tersebut berupa angka. Yang kedua adalah validasi data tidak boleh kosong. Ketika developer telah memberikan data-data kepada kita ataupun form-form kepada kita, diinginkan untuk mengisi seluruh data yang disediakan. Bisa saja data tersebut dikosongkan oleh pengguna. Ketika developer tidak ingin data tersebut kosong, maka perintah ataupun atribut yang digunakan adalah required. Maka dari itu, data-data yang form-form yang disediakan oleh developer harus diisi semua oleh pengguna. Yang ketiga adalah validasi minimal dan maksimal. Ketika pengguna ingin mengisikan data untuk tinggi badan dan berat badan, bisa saja pengguna menginputkan data berupa angka seperti min 29 ataupun 29%. Maka dari itu, developer menggunakan tipe inputan minimal dan maksimal, yang artinya untuk tinggi badan dan berat badan diberi rentang angka dari 0 ataupun dari 10 sampai angka yang ditentukan oleh developer. Mungkin cukup itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan mohon dikoreksi, karena kami juga masih pada belajar. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.